Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naira Dwi Akila dengan NIM 114230099 dari TL23 asal Jakarta dari Blok 15 Praktikum SIL akan melakukan praktikum acara kedua yaitu Sistem Informasi Geografis. Pertama, aplikasi yang dibuka adalah ArcMap. Lalu di sini ada blank map. Di blank map ini kita pencet OK. Nah, ini adalah tampilan saat baru masuk, terus kita customize di toolbars-nya dengan pencet Customize Mode. Lalu kita pilih 3D Analyze, Draw, Edit Vertex, Editor, Georeferencing, Layout, dan Main Menu. Lalu yang terakhir Standard dan Tools. Lalu kita close. Berikutnya kita ke Layers, kita klik kanan, kita ke Properties. Kita di sini ke koordinat sistem, kita pilih WGS 1984 UTM Zone 49 South. Kalau misalnya belum ada, kita bisa tambah plus di projected coordinate system, kita pilih UTM, kita pilih WGS 1984, kita pilih yang South karena kita di selatan. Kita cari yang 49 South. Lalu apply, lalu kita pencet OK. Nah, kalau misalnya di layers-nya udah, kita klik kanan lagi. Di sini kita add data. Di sini datanya udah ke connect sama folder. Kalau misalnya belum ke connect, itu di sini ada tanda plus connect to folder, bisa dipencet buat ke connect datanya. Terus di sini kita pilih Kabupaten Kudus, kita add. Terus ini kita OK. Nah, ini adalah tampilan peta saat sudah muncul, kita ke georeferencing, kita pilih add control points buat bikin koordinat yang bisa mewakili semua zona. Nah, kita pilih untuk titik pertamanya di sini. Kita klik sekali, kita tarik, kita klik kanan, input nilai X dan Y. Kita masukin X-nya. Lalu kita masukin nilai Y-nya. Lalu OK. Nah, kalau petanya hilang, kita ke Kabupaten Kudus, kita klik kanan. Lalu kita zoom to layer. Nah, selanjutnya kita bikin koordinat yang kedua di bagian bawah. Di bagian bawah ini, kita sama kayak tadi, klik sekali. Terus kita tarik, klik kanan, input X dan Y. Kalau udah oke, terus di sini kita zoom to layer lagi kayak tadi. Nah, kalau udah ini tampilannya. Berikutnya kita bisa view link table kalau misalnya petanya tuh keputar. Di X, Y-nya bisa kita ganti. Ini kita close. Lalu berikutnya kita ke katalog. Di sini kita di folder connection kita tambahin new. Terus kita shapefile. Nah, di shapefile ini kita bikin batas administrasi. Terus ini kita ganti jadi polygon. Kita edit. Kita ubah WGS. Terus oke. Oke. Nah, kalau udah kita lakuin cara yang tadi buat bikin sungai, jalan, dan juga titik.
Nah, karena ini udah ada semua di batas administrasi, kita klik sekali, kita klik edit features, kita start editing. Nah, di bagian kanan kita cek sekali lagi di properties, kalau misalnya dia udah dalam bentuk polygon. Kita oke, terus kita bisa pilih 3 kecamatan yang mau dipakai. Kita mulai dari bagian luar. Nah, kalau udah ditekan 2 kali, di bagian ujungnya, lalu ini kurang lebih tampilan ketika ketiga kecamatannya sudah dibuat dengan polygon. Terus di editor kita stop editing, kita save, kita yes. Terus kita ganti warnanya, kita outline-nya jadi 2, outline color-nya warna merah, fill color-nya kita ganti jadi no color, oke. Nah, kurang lebih kayak gini. Kalau misalnya dimatiin dan Kabupaten Kudus JPG-nya, tampilannya jadi kayak gini. Nah, kalau udah, kita bisa bagi 3 kecamatannya ini. Awalnya kan masih kegabung di batas administrasi. Kita edit Twitter, start editing, kita bisa mulai dengan cut polygon tools. Oh ya, dipastiin lagi. Di batas administrasi di kanan ini udah kita tekan. Terus di kanannya pastiin di properties kalau dia ini udah dalam bentuk polygon. Terus kita cut. Terus klik 2 kali. Nah, kalau udah di sini ini tampilannya pas udah dibagi. Terus kalau dimatiin lagi, petanya di uncheck, tampilannya bakal kayak gini. Kalau udah ini kita bisa edit, terus stop editing, kita save, yes. Nah, lalu berikutnya kita akan ke sungai. Kita gambar sungai kayak tadi lagi, edit feature, start editing. Di kanan dicek yang sungai, pastiin kalau dia udah dalam bentuk line, oke. Terus kita bikin lagi kayak tadi. Nah, sekarang untuk bagian sungainya udah kelar. Ini bisa kita ke editor lagi, kita stop editing, kita yes, terus kita ke bagian yang jalan. Ini kita ke jalan, kita edit feature, start editing. Nah, udah editor, stop editing, yes. Terakhir yang titik.
Kalau udah, kita editor, stop editing, kita save semuanya, yes. Nah, tampilan akhirnya begini. Udah ada titik, jalan, sungai, dan batas administrasi. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa pindah ke global map. Kita buka global mappernya. Ya, kita membuka global mapper. Di sini kita bisa mulai di open data files. Terus kita pilih, kita nyimpen dem-nya itu di file mana. Kita pilih demnas, open, ini kita pencet yes. Oke. Terus ini pastiin projectionnya geografik sama datumnya WGS 84, lalu oke. Ini use selected projectionnya dicentang. Nah, ini tampilannya. Kalau misalnya demnasnya udah masuk ke global mappernya, di file ini kita bisa open data buat input batas administrasi tadi yang udah kita buat. Terus ini kita open. Nah, kalau misalnya batas administrasinya ini kurang kelihatan, kita bisa klik kanan di batas administrasi, terus kita zoom to selected layers. Nah, ini pas udah di zoom to selected layers. Nah, kalau udah di sini kita bisa buat konturnya dengan create contours. Kita pakai intervalnya 12,5. Sebenarnya rumusnya 1/2000 kali IK, cuman karena kalau dikali IK kurang gede, jadi kita pakai aja 12,5. Nah, ini di counter bounds all the draw a box, kita bikin box, ditekan terus ditarik. Terus ini kita pencet OK. Ini ditekan terus ditarik. Lalu OK. Kalau udah bisa langsung OK aja. Nah, ini kurang lebih tampilan sudah muncul konturnya. Nah, kalau udah di generated counter ini, kita klik kanan. Terus kita ke layer, kita export. Nah, ini dicentang generated countersnya, kita oke. Kita save-nya dalam bentuk shapefile. Lalu kita oke lagi. Ini di-okein aja. Nah, ini kalau udah kita pilih filenya, acara 2, terus kita save filenya. Di sini kontur, kudus, IK, 12,5. Terus kita save, kita oke. Nah, kalau udah kita balik ke ArcMap. Di sini kita ke layers, klik kanan. Terus kita add data. Nah, di sini kontur kudusnya udah ada. Kita add aja. Ini close. Nah, ini tampilan konturnya. Kalau udah kelihatan kayak gini, berikutnya kita ke geoprocessing, kita pilih clip. Di clip ini yang input features-nya ini kita masukin nilai konturnya. Kalau udah clip features-nya kita masukin data administrasi, terus output feature class-nya ini kita pilih filenya mau kita taruh di mana. Kita save namanya clip contour kudus IK 12,5, terus kita save. Terus oke. Nah, kalau udah di save gini, berikutnya kontur kudus IK 12,5-nya ini kita matiin, jadi tampilannya kayak gini. Nah,
Kalau udah kayak gini, ini kan bagian luar kontur yang nggak di zona ini nggak kelihatan. Ini kita bisa mulai dengan open attribute table, terus elevasinya masih meter, kita ubah jadi kita ke field calculator, kita pencet yes. Di sini kita ganti jadi Python, terus elevation klik 2 kali. Di sini type-nya kita ganti string, kita pilih replace. Nah, kalau udah di dalam tanda kurungnya ini, kita bisa ketik atas 2 spasi M kecil, petik 2 atas, terus kalau udah bisa koma, terus petik 2 atas 2 kali, lalu oke. Nah, kalau udah meter di elevationnya udah hilang, kita bisa ke IK-nya, kita klik kanan, kita field calculator lagi, kita yes. Terus di sini jangan lupa diganti jadi VB script buat ininya, buat yang IK, bukan Python. Ini pencet elevation lagi, kita klik 2 kali. Terus sama kayak tadi, spasi MOD besar, spasi 12,5 kali 4, 50, spasi sama dengan spasi 0. Terus oke. Nah, kalau udah ini, udah ada -1, terus ini udah ada yang 0 juga, ini bisa kita close aja. Nah, kalau udah kita ke batas administrasi, kita open attribute table, sama kayak tadi, ke add field,
Kalau udah, berikut tampilan dari peta yang sudah ditambahkan keterangan-keterangannya. Selanjutnya kita klik kontur properties. Lalu di sini ke labels, label featuresnya kita centang. Terus kita ubah jadi define classes of features and label. Jangan lupa diganti. Nah, kalau udah di sini SQL query-nya kita pilih yang IK. Nah, kita spasi sama dengan spasi. Ini kita klik yang get unique values. Kita pilih yang -1, lalu oke. Nah, kalau udah, berikutnya kita bisa ke label field, ganti elevasi. Terus setelah itu kita bisa ke expression. Di sini elevation bisa ditekan 2 kali. Kalau udah, kita ketik spasi, terus plus, terus spasi, tanda kutip, M kecil, terus ditutup lagi, lalu oke. Kalau udah di oke, terus jangan lupa diganti simbolnya. Di sini kita ganti tulisannya jadi Times New Roman. Terus size-nya kita ganti 12. Lalu edit simbol. Nah, di sini tampilannya belum timbul, jadi kita harus ganti stylenya. Tulisannya di mask, kita ganti jadi halo. Kalau udah langsung kita oke aja. Terus oke. Terus di sini jangan lupa placement properties-nya diubah juga. Kita ganti orientation-nya jadi curve. Terus position-nya on the line. Above-nya jangan lupa dimatiin. Kalau udah, kita cek sekali lagi. Terus pastiin udah benar. Terus duplicate labels-nya pastiin dia itu di remove duplicate labels. Kalau udah, ini bisa langsung di oke aja. Terus kita apply. Nah, kalau udah di apply, langsung oke. Nah, ini udah muncul angka dari konturnya. Kalau udah, kita melakukan hal yang sama ke batas administrasi, sungai, jalan, dan juga titik. Berikut tampilan akhir. Kalau udah, bisa langsung kita save as. Terus kita pilih mau save di mana. Terus kalau udah, kita pilih acara 2. Kita bisa rename. Kalau udah, bisa langsung di save aja. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.